semua. 99 domba yang di kandang, yang satu hilang di hutan, tidak dapat pulang. Jauh di padang belantara, sesatlah dari gembalanya, sesatlah dari gembalanya. Mari kita tunduk kepala bersama dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di saat ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Bersabdalah, kuasa Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baiklah, renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah merupakan kesimpulan dari pelajaran kita pada sepanjang minggu ini yang berjudulkan tentang api neraka. Nah, setan memberikan kebohongan besar tentang yang namanya hukuman kekal dan penderitaan kekal orang jahat di neraka. Nah, ini dibangun di atas tipu daya setan yang diungkapkan di Taman Eden. Di mana itu? Dalam Kejadian 3 ayat 4 ketika dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah kebohongan besar tentang hukuman kekal dan penderitaan kekal bagi orang jahat. Apa pandangan-pandangan umum tentang penghukuman di neraka? Nah, ada 3 pandangan penting. Pandangan yang pertama adalah pandangan tradisionalis. Nah, pandangan ini menyatakan bahwa api neraka yang menyiksa selamanya dan tanpa henti. Neraka katanya ada sebagai tempat nyata di suatu tempat di dunia bawah di mana api nyata menyiksa jiwa kekal selamanya. Menurut pandangan ini, penderitaan sadar orang jahat datang tepat setelah kematian dan berlangsung katanya sepanjang kekekalan. Kemudian ada pandangan juga yang kedua. Pandangan yang kedua adalah namanya pandangan restorasionis atau universalis. Pandangan ini menyatakan bahwa api neraka pada akhirnya akan memurnikan dan menyelamatkan semua orang, baik katanya orang benar maupun orang jahat, bahkan juga termasuk malaikat jahat dan juga iblis, karena api neraka akan menyucikan mereka. Nah, pemahaman ini dibangun di atas pengakuan bahwa setelah kematian, jiwa kekal dari orang jahat tidak dapat langsung pergi katanya ke surga, tetapi akan menderita dulu dalam api penghakiman. Api ini secara bertahap akan membersihkan mereka, dan kemudian di masa depan, semua orang akhirnya katanya akan diselamatkan atau melewati api penyucian. Tetapi ada juga pandangan yang ketiga, yang menyatakan bahwa pandangan ini adalah pandangan kondisionalis atau pemusnahan. Menjelaskan bahwa lautan api tidak dapat diubah dan benar-benar menghabiskan para orang jahat, para malaikat jahat, dan iblis di penghakiman terakhir. Katanya, pandangan yang ketiga ini menyatakan bahwa sebagai orang berdosa mereka ditakdirkan untuk kematian kekal, kecuali mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Keabadian dikondisikan pada menerima kasih karunia Allah dan menjalankan iman dalam Yesus. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 5 ayat 24, Roma pasal 3 ayat 21-31, dan juga Efesus pasal 2 ayat 1-10. Neraka bukanlah tempat di mana jiwa atau roh jahat pergi segera setelah kematian, tetapi dipahami sebagai lautan api di mana orang jahat akan dimusnahkan secara total pada akhir sejarah manusia. Malaki 4 ayat 1, Matius 25 ayat 41, 2 Tesalonika 1 ayat 6-10. Dan api ini yang disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh akan memusnahkan mereka bersama dengan orang jahat pada akhirnya atau pelaksanaan penghakiman. Efek dari api ini final, ya. Artinya api yang kekal artinya final, tidak ada yang bisa memadamkan saat api itu melakukan tugasnya. Api memiliki hasil yang kekal dan itu akan mencapai tujuannya, yaitu penghancuran kejahatan, dosa, kematian, orang jahat, malaikat-malaikat pemberontak, iblis, dan juga iblis sendiri. Nah, ini digambarkan dengan kematian kedua, dari mana tidak ada penebusan atau kelepasan lagi bagi orang-orang jahat ini. Itulah 3 pandangan tentang
penghukuman pada api neraka. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan yang Alkitabiah. Nah, saudara-saudara, pandangan yang Alkitabiah, kita boleh kembali kepada pelajaran hari Kamis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3-12. Di situ dijelaskan bahwa hidup yang kekal adalah karunia Allah melalui Kristus yang dijamin pada saat ini, tetapi nantinya akan dinikmati sepenuhnya setelah kebangkitan terakhir dari orang-orang benar. Kematian adalah tidur dalam damai, rest in peace, beristirahat total, baik tubuh maupun jiwa. Itu dalam Wahyu 14 ayat 13. Sambil menantikan saat kebangkitan tiba yang penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu pada malam ini. Istirahat kami pada malam Sabat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kehidupan kami, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.